Apa yang dimaksud dengan cerpen? Cerita pendek atau biasa disingkat cerpen adalah salah satu jenis proposal yang isi ceritanya bukan kejadian nyata dan hanya dibuat-buat. Cerpen cenderung singkat, padat, dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi lainnya yang lebih panjang seperti novelet atau novel. Cerpen menurut beberapa ahli. Menurut Susanto, cerita pendek adalah cerita yang panjangnya sekitar 5.000 kata atau kira-kira 17 halaman kuarto, spasi, rangkap, dan terpusat dan lengkap pada dirinya sendiri. Menurut Sumarjo, cerita pendek adalah cerita yang membatasi diri dalam membahas salah satu unsur fiksi dalam aspeknya yang terkecil. Kependekan sebuah cerita pendek bukan karena bentuknya yang jauh lebih pendek dari novel, tetapi karena aspek masalah yang sangat dibatasi. Menurut Turaev, cerita pendek bentuk karya sastra naratif yang menampilkan cerminan sebuah episode dalam kehidupan seorang tokoh. Ciri-ciri cerpen. 1. Ciri-ciri cerpen yang pertama yaitu ceritanya fiktif atau terjadi di dunia nyata. 2. Berfokus pada suatu aspek cerita. Contohnya, kejadian yang diceritakan adalah seorang anak yang takut pada angka 13. Nantinya dari awal hingga akhir cerita, cerpen akan menunjukkan solusi atas ketakutan anak tersebut terhadap angka 13, sehingga skop konflik yang terjadi tidak melebar kemana-mana. 3. Mengungkapkan masalah yang terbatas pada hal-hal penting saja. Jenis cerita yang dijabarkan secara to the point, tidak bertele-tele, tidak terlalu banyak penjelasan, dan tidak membuat pusing pembaca. 4. Peristiwa disajikan dengan cermat dan jelas sama yang telah kami beritahu sebelumnya. Cerita pendek biasanya dijelaskan dengan bahasa yang lugas dan langsung pada intinya. Selain itu, cerpen juga biasanya disajikan dengan bahasa yang cukup jelas dan mudah dimengerti. 5. Penokohannya sederhana. Cerita pendek memiliki panjang kurang dari 10.000 kata. Demikianlah kata para ahli. Dan dalam rentan cerita yang sepanjang itu, tentu saja penokohan dalam cerita pendek tidak serumit dalam novel. 6. Tidak menggambarkan kisah semua tokoh. Ciri lainnya, sebuah cerpen digambarkan sebagai sebuah cerita yang hanya menceritakan sekelumit kisah dari beberapa tokoh saja. 7. Jumlah katanya pendek atau singkat. Cerita pendek hanya dengan panjang kata sekitar 300-500 kata. Namun yang paling umum, cerita pendek tidak dibuat lebih dari 10.000 kata, membuat jenis cerita yang satu ini cukup disukai. 8. Habis sekali duduk. Artinya saat membaca cerpen akan langsung selesai dan bisa memperoleh isi keseluruhan cerita dalam satu waktu membaca. Karakteristik cerpen. Cerpen merupakan salah satu jenis karya sastra yang dibuat dengan alur yang lebih singkat dibandingkan jenis cerita lainnya. Cerpen merupakan cerita fiksi yang singkat dengan jumlah kata yang cenderung terbatas. Selain disusun dengan alur yang singkat, cerpen juga memiliki karakteristik lainnya. Panjangnya tidak lebih dari 10.000 kata, alur tunggal dan lurus, serta konflik yang dialami tokoh lebih sederhana daripada novel dan tidak menimbulkan perubahan nasib tokoh. Adapun latar cerpen yaitu latar cerpen berfungsi sebagai alat untuk mendeskripsikan setiap tokoh dan motorik di dalam sebuah cerita. Misalnya, cerita tersebut sedih atau suasana tempat yang kurang asri. Hal tersebut dideskripsikan oleh latar dalam sebuah cerpen. Adapun nilai sosial dalam cerpen, yaitu berupa sikap hidup, nilai hubungan masyarakat dengan perorangan, hubungan antara manusia, keadaan status sosial anggota masyarakat, dan kebutuhan manusia itu sendiri. Struktur cerpen. 1. Orientasi. Orientasi berisi pengenalan latar cerita, yaitu waktu, ruang, dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerita pendek. 2. Komplikasi. Komplikasi merupakan urutan kejadian dalam cerita pendek. Setiap kejadian akan berhubungan dengan sebab akibat. Kejadian ini akan memunculkan konflik. Pada akhirnya konflik ini akan mengarah pada klimaks, yaitu saat sebuah konflik mencapai tingkat identitas tertinggi. Ketiga adalah resolusi. Pada resolusi, pengarang akan menceritakan penyelesaian dari konflik yang dialami tokoh. Cara penulisan cerpen yang benar.
Tentukan genre cerpen. Menentukan genre cerita apakah tentang slice of life, horror, romance, thriller, fantasi, atau sebagai entertain. 2. Cari ide cerpen yang menarik. Angka kedua, cari ide cerpen yang menarik. Ide bisa datang dari mana saja, seperti kejadian yang kita alami, lingkungan sekitar, teman sejawat, dan lain-lain. 3. Buat judul cerpen yang menarik. Buatlah judul cerpen yang menarik, jangan terlalu panjang, namun judul tersebut dapat mewakili dari keseluruhan isi cerita tersebut. 4. Tentukan sudut pandang cerita. Tentukan sudut pandang saat akan memulai bercerita. Umumnya sudut pandang ada 3, yaitu sudut pandang orang pertama, yakni pengarang menyebut aku atau saya. Sudut pandang orang kedua, kamu. Dan sudut pandang orang ketiga, dia atau nama orang. 5. Tentukan bagian tokoh dan penokohan. Tentukan tokoh, orang atau karakter. Penokohan adalah sifat, watak, atau kepribadian seperti protagonis, antagonis, dan protagonis. 6. Susun alur ceritanya. Susun alur ceritanya, baik alur maju dan alur mundur maupun alur campur. Setting sedemikian rupa agar terlihat cocok. 7. Tentukan setting lokasi dan waktunya. Selanjutnya, tentukan setting lokasi dan waktunya agar para pembaca dapat membayangkan kegiatan cerita yang diceritakan. 8. Sajikan bagian kalimat cerita cerpen. Sajikan bagian kalimat cerita di dalam cerpen. Itu sangat penting agar cerita terlihat lebih segar. 9. Buat penegasan aman cerita. Lalu yang terakhir, buat penegasan aman cerita agar cerita memiliki ending sesuai yang diharapkan. Baca juga analisis cerpen Sepotong Hati yang baru. Contoh cerpen, indahnya berbagi dengan sahabat. Pagi itu hujan turun dengan deras. Ani merasa bingung bagaimana untuk berangkat ke sekolah. Ketika sedang memandang hujan, terdengar suara HP berdering dari kamar Ani. Lantas saja Ani masuk ke kamar dan menjawab telepon. Ternyata yang menghubungi Ani adalah Lia, sahabatnya. Dalam teleponnya, dia mengatakan bahwa ia akan menjemput Ani, sebab dia tahu jika Ani sedang kebingungan bagaimana untuk pergi ke sekolah. Tak selang berapa lama, Lia sudah sampai di depan rumah Ani bersama ayahnya menggunakan mobil. Ani pun bergegas berpamitan pada orang tuanya dan keluar untuk menemui Lia. Setelah sampai di sekolah, yang merupakan teman sebangku tersebut pun masuk menuju kelasnya. Istirahat pun tiba. Keduanya pergi ke kantin untuk menghilangkan rasa lapar. Ketika hendak membayar, ternyata Lia lupa membawa dompet, sehingga Ani sang sahabat membayarkannya. Contoh cerpen, liburan bersama saudara. Saya sangat senang saat saya tahu akan pergi ke Bandung bersama saudara untuk berlibur. Sudah lama kami tidak bertemu karena tinggal di kota yang berbeda. Saya pergi dengan orang tua saya naik kereta api. Perjalanan cukup panjang, tapi saya tidak bosan karena melihat pemandangan yang indah di sepanjang jalan. Sampai di Bandung, kami disambut dengan hangat oleh sanak saudara. Mereka menyiapkan kamar untuk kami. Kami segera mulai berbicara tentang apa yang terjadi dalam hidup kami. Saya suka mendengarkan cerita mereka yang menarik dan menarik. Esok hari tiba, kami mengunjungi Bandung bersama. Kami mengunjungi museum, taman, kebun binatang, dan mall. Kami pun mencoba berbagi masakan khas Bandung yang enak dan lezat. Kami mengambil banyak foto untuk mengabadikan momen bahagia. Menghabiskan liburan sekolah bersama adik-adik merupakan pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan. Saya merasa sangat akrab dan banyak belajar dari mereka. Saya berharap untuk berlibur dengan mereka di masa depan.